Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab ketiga, yaitu tentang peluang kejadian. Yang pertama yang akan Pak Lis jelaskan untuk kalian adalah mengenai aturan pencacahan, yaitu bagaimana cara pengisian tempat. Ya, di sini kita langsung ke contoh soalnya ya. Misalnya Pak Lis punya contoh soal seperti ini. Disediakan himpunan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti kalau kita lihat di sini ada 7 angka ya. Maka kita bisa menuliskan di sini angka-angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama 7 ya. Berarti ada 7 angka. Oke, kemudian di sini jika akan dibentuk plat nomor dengan bilangan yang terdiri dari 4 angka. Jelas di sini kan terdiri dari 4 angka. Kalau 4 angka itu berarti kita nanti membuat 4 buah kotak ya. Berapa banyak bilangan yang dapat disusun jika angka-angka itu boleh berulang. Di sini berarti ada kata kunci untuk yang pertama adalah boleh berulang. Boleh berulang. Boleh berulang itu maksudnya gini. Ketika angka pertama ini diisi dengan angka 1, maka angka kedua boleh diisi dengan angka 1 lagi. Angka ketiga dan seterusnya juga boleh diisi dengan angka yang sama. Berarti di sini kita buat 4 buah kotak seperti ini. Ini kotak pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 7 angka yang tersedia. Berarti angka 1 sampai dengan angka 7 itu boleh menempati kotak pertama. Berarti ada 7 angka yang bisa mengisi kotak pertama. Kemudian untuk kotak kedua, karena ini boleh berulang, berarti ke-7 angka tersebut juga masih diperbolehkan untuk mengisi kotak kedua. Begitu pula untuk yang kotak ketiga dan kotak yang keempat. Berarti semuanya bisa mengisi, yaitu ada 7 angka. Kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita kalikan 7 kali 7 kali 7 kali 7 ya. 7 kali 7 itu berarti 49. Kemudian 49 kali 49 berarti 36 tambah ini 44 6 3 16 2401 ya, ini perkaliannya. Kemudian untuk yang kedua, ini angka-angkanya tidak boleh berulang. Tidak berulang itu artinya gini. Kalau kita sudah menggunakan angka 1 di kotak pertama, maka angka 1 tidak boleh digunakan lagi pada kotak yang kedua. Begitu pula untuk kotak yang ketiga dan kotak yang keempat. Maka di sini nanti untuk kotak yang pertama itu tetap ya ada 7 angka yang bisa mengisi. Berarti kita isikan 7. Sedangkan kotak yang kedua ini berkurang 1 terus. Berarti setelah 7 berkurang 1 jadi 6. 6 berkurang 1 tinggal 5. 5 berkurang 1 tinggal 4. Terus hasilnya tinggal kita kalikan. 7 kali 6 kali 5 kali 4. Jadinya di sini 30 kali 840. Jadi ada 840 cara dalam menyusun angka-angka yang tidak boleh berulang. Lanjut untuk yang ketiga, yang C. Di sini soalnya adalah ribuan ganjil. Ribuan ganjil. Jelas kalau ribuan itu kan terdiri dari 4 angka. Jadi sama, kita membuat kotaknya itu 4. Nah, di sini ada kata kunci yaitu ganjil. Sebuah angka yang membedakan apakah angka itu ganjil atau genap itu kan terletak di angka yang belakang. Misalnya 4261, 4375. Nah, ini yang membedakan angka-angka ganjil atau genap itu adalah angka yang belakang. Misalnya saya punya angka 1350. Nah, ternyata belakangnya 2, walaupun angka pertama, kedua, dan ketiga ini ganjil, tetapi ketika angka yang belakang genap maka ini disebut dengan angka genap. Maka syarat ganjil genap itu berada di kotak yang terakhir di sini. Kita isikan. Di sini ada angka 1 sampai 7 tadi ya yang tersedia. Yang merupakan angka ganjil itu berapa aja? Kita data. Itu 1, 3, kemudian 5 sama 7.
berarti ada 1, 2, 3, 4. Nah, maka kotak terakhir ini kita isikan dengan angka 4. Angka 4 ini merupakan jumlah angka ganjil yang tersedia di soal, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Kemudian kotak pertama ini bisa kita isikan angka, kan bebas ya, karena dia tidak perlu ganjil atau genap. Nah, bebas itu berarti kita lihat di sini angka yang tersedia itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti tadi ada 7 angka yang berbeda. Karena di sini sudah terpakai 1 di kotak terakhir, maka kita tinggal punya 6 angka selain yang sudah kita gunakan di kotak terakhir. Begitu seterusnya, berarti ini tinggal dikurangin 1, jadi 6 kurangi 1, 5 dikurangin 1 jadinya 4. Hasilnya tinggal kita kali, jadi 6 kali 5 kali 4 kali 4. Berarti ini 16 kali 3, 480. Jadi ada 480 cara dalam menyusun bilangan ribuan yang ganjil. Selanjutnya untuk yang D, ini adalah angka-angkanya kurang dari 5.000. Nah, ingat kurang dari 5.000 ini tetap ya, karena ini 4 angka, berarti kita buat kotaknya 4. Kurang dari 5.000, contoh bilangan kurang dari 5.000 itu berarti 4.999, kemudian 2.000 sekian gitu ya. Nah, berarti yang menjadi kata kuncinya adalah angka yang depan. Angka yang depan itu berarti dia harus kurang dari 5. Nah, yang tersedia di sini angkanya 1 sampai 7. Berarti ini bisa diisi angka 1, 2, 3, dan 4. Yang di bawahnya 5. Berarti ada 4 angka ya. Kita tulis di sini angka pertamanya adalah 4. Kotak kedua sama seperti yang nomor C tadi, karena di sini kita punya 7 angka yang tersedia, sudah terpakai 1, maka tinggal kita kurangin jadi 6 dikurangi 1, 5, terus 5 dikurangi 1 jadinya 4. Nah, hasilnya tinggal kita kali 4 kali 6 kali 5 kali 4. Ini berarti hasilnya sama ya, 480 cara. Seperti itu. Kemudian yang E. Yang E ini lebih dari 2000. Nah, perhatikan di sini ya, lebih dari 2000 kita tetap membuat 4 buah kotak karena 4 angka. Lebih dari 2000, contoh bilangan yang lebih dari 2000 adalah 2001, 3004, 56 dan seterusnya. Berarti yang menjadi kata kuncinya adalah angka yang depan. Nah, lebih dari 2000, angka depan itu boleh 2 ke atas. Yang tidak boleh adalah 1. Berarti kotak pertama ini bisa diisi angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 sesuai dengan persediaan angka yang ada tadi di soal, yaitu sampai 7. Berarti ada 6. Kemudian kotak yang kedua ini semua angka bisa mengisi di kotak kedua. Berarti ada 7 angka tadi. Sudah terpakai 1 di kotak pertama, maka 7 kurang 1, 6. Kotak ketiga 6 kurang 1, 5. Kotak keempat 5 kurang 1 jadinya 4. Jadi pada dasarnya di sini kita masukkan angka yang sebagai kata kunci dulu. Nah, sedangkan kotak yang selanjutnya yang tersisa itu tinggal kalian lihat angka yang tersedia terus dikurangin 1 terus. Dia semakin mundur. Oke, berarti di sini tinggal kita kali jadi 6 kali 6 kali 5 kali 4. Ini berarti 720. Berarti ada 720 angka yang bisa mengisi di kotak keempat. Kemudian untuk notasi faktorial itu rumusnya adalah N terus tanda seru ya. Tanda seru ini dibaca dengan faktorial. Artinya itu adalah perkalian ke belakang ya. Jadi kalau di sini N ya N kali N dikurangi 1, kemudian dikurangi 2, dikurangi 3 sampai dengan 1. Nah, ini 0 faktorial itu nilainya 1, 1 faktorial juga nilainya 1. Contohnya misalnya Pak Lis punya 4 faktorial. Ini artinya perkalian mundur. Kita mulai dari 4 ya, karena ini 4 faktorial. Mundur berarti setelah 4 itu 3, terus setelah itu 2, kemudian 1. Ini tinggal kita kalikan hasilnya 4 kali 3 12 kali 2 24. Setelah itu contoh yang kedua 12 faktorial dibagi 10 faktorial. Nah, ini
artinya 12 kali 11 kali 10 dan seterusnya. Yang bawah 10 faktorial berarti 10 kali 9, 8 dan seterusnya lah. Karena nanti antara atas sama bawah ini sama-sama kita bisa coret, maka kita menulisnya hanya sampai 10 faktorial saja. Nah, maka artinya ini kita tinggal menghitung nilai dari 12 kali 11 yaitu 132. Seperti itu ya. Mungkin itu yang dapat Pak Lis jelaskan untuk pertemuan kali ini ya. Silakan nanti ada kuis yang di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.